Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelasnya dipersiapkan dulu. Ya. Disuruh siap untuk mengikuti proses pembelajaran walaupun lewat virtual saja. Ya. Jadi untuk mainnya disiapkan dulu temannya untuk mengikuti proses pembelajaran. Masing-masing gerak. Ya. Krunya siap gerak. Sebelum kita memulai kelas virtual pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Kita dimulai. Doa selesai. Ya. Beri salam kepada Bapak Guru. Dengan panca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi pada hari ini, hari Kamis, jam ke-56 kita melakukan proses pembelajaran dengan melalui virtual atau biasa juga disingkat daring ya. Saya juga baru tahu bahwa daring itu ternyata dalam jaringan ya. Ya, dalam jaringan. Oke. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang kertas kerja. Jadi sebelumnya saya sudah memberikan materinya dalam bentuk PowerPoint. Ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah agar supaya kita mampu memahami atau menyajikan kertas kerja. Ya. Jadi itu tujuan pembelajaran. Jadi standar kompetensinya pun seperti itu, bahwa diharapkan kepada peserta didik memiliki kemampuan untuk menyajikan, menyusun, dan membuat kertas kerja. Ya. Jadi kertas kerja sesungguhnya itu adalah tidak mutlak mesti dibikin oleh sebuah perusahaan ketika akan membuat atau menyusun laporan keuangan. Ya. Jadi mulai dari kemarin itu tentang jurnal umum, kemudian buku besar, kemudian masuk ke neraca saldo, selanjutnya masuk ke jurnal penyesuaian, kemudian sekarang kita masuk di kertas kerja. Muara dari proses-proses itu yang biasa juga dikenal dengan siklus akuntansi perusahaan jasa, itu pada dasarnya adalah laporan keuangan. Jadi muaranya atau tujuannya dari proses awal sampai proses akhir, sampai proses sekarang itu adalah agar supaya pada akhir periode akuntansi itu perusahaan mampu menyusun atau membuat laporan keuangan. Makanya nanti setelah ini pasti materinya adalah laporan keuangan. Ya. Kenapa mesti dibikin jurnal penyesuaian kertas kerja sebelum membuat laporan keuangan, agar supaya apa? Yang pertama adalah itu agar supaya menjadi alat bantu dalam membuat atau menyusun laporan keuangan. Itu yang pertama. Jadi alat bantu ya. Jadi kertas kerja itu sesungguhnya adalah alat bantu untuk menyusun atau membuat laporan keuangan. Kemudian yang kedua adalah agar supaya apa? Itu menghindari kesalahan-kesalahan. Karena data-data yang dimiliki dalam menyusun atau membuat laporan keuangan itu sudah ada semua data-data yang dibutuhkan pada kertas kerja. Jadi itu ada dua fungsinya ya. Ada dua fungsinya, karena mesti perusahaan-perusahaan yang mempunyai kapasitas besar atau usaha yang luas atau volume kerja yang berat memerlukan yang namanya kertas kerja. Itu ada dua tadi. Kemudian sumber data untuk membuat jurnal kertas kerja itu ada dua. Yang pertama adalah neraca saldo, kemudian ayat jurnal penyesuaian. Saya mundur ke belakang sedikit. Apa yang dibutuhkan untuk membuat atau menyusun kertas jurnal penyesuaian itu adalah neraca saldo dan data penyesuaian. Nah, di tampilan di monitor sudah kelihatan
salah satu contoh PT Suci Sukses, neraca saldo per 31 Desember 2019. Kemudian ada data penyesuaiannya di bawah, ya, ada data penyesuaiannya, apa-apa yang disesuaikan. Jadi data penyesuaian itu selalu dilakukan atau dilaksanakan pada akhir periode akuntansi. Oke. Sebelum saya lanjut, ada yang mau mempertanyakan tentang slide yang pertama itu neraca saldo dengan data penyesuaian. Jadi ini adalah modal dasar atau syarat untuk membuat jurnal penyesuaian. Jadi 2 materi sebelumnya ya. Kan sebelumnya ada kertas kerja, kemudian jurnal penyesuaian. Jadi data untuk membuat jurnal kertas kerja itu ada 2. Yang pertama adalah neraca saldo, kemudian yang kedua adalah jurnal penyesuaian atau ayat jurnal penyesuaian atau biasa juga diistilahkan adjustment. Ya. Jadi ada 2 ya. Oke. Jadi di slide ini sudah kelihatan neraca saldo dan data penyesuaian. Dari ini maka muncul nanti di slide berikutnya adalah jurnal penyesuaian atau adjustment atau ayat jurnal penyesuaian. Oke. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita pindah ke slide berikutnya? Ada? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita pindah ke slide berikutnya? Jadi saya membahas dulu di belakang-belakang sebelum langsung masuk ke kertas kerja. Jadi kalau di sini di contoh di slide pertama itu ada 9 data penyesuaiannya. Di jurnal penyesuaian itu ada beberapa akun yang memerlukan data penyesuaian, jurnal penyesuaian ketika ada datanya atau di neraca saldo ada hal-hal yang perlu disesuaikan. Yang pertama itu adalah piutang tak tertagih, kemudian biaya yang masih harus dibayar, biaya yang dibayar di muka, kemudian pendapatan yang masih harus diterima, pendapatan diterima di muka, kemudian beban perlengkapan, kemudian penyusutan aktiva tetap, dan yang terakhir adalah kerugian atau keuntungan penjualan aset tetap. Itu. Ya. Kalau yang terakhir itu belum muncul di buku, tetapi pada prinsipnya itu juga mestinya dibikinkan juga jurnal penyesuaian. Oke, saya persilakan kalau ada yang mau bertanya sebelum kita pindah ke slide berikutnya, yaitu jurnal penyesuaian atau adjustment. Ada? Sudah berapa ketua kelasnya yang teman-temannya muncul? Sudah berapa, Nak? Sudah ada tambahan dari 8 orang itu? Tabe Panca pindah ke slide berikutnya atau sheet kedua. Oke, terima kasih Panca. Nah, sekarang berdasarkan data neraca saldo tadi, kemudian data penyesuaiannya, maka muncullah jurnal penyesuaian atau ayat jurnal penyesuaian atau biasa juga diistilahkan adjustment. Ya. Jadi mau disesuaikan. Setelah muncul nanti ini disesuaikan dengan neraca saldo, maka nanti muncul lagi neraca saldo setelah disesuaikan. Jadi neraca saldo dulu, kemudian ada jurnal penyesuaian, maka kolom berikutnya adalah neraca saldo setelah disesuaikan. Oke. Nah, saya hanya menekankan di sini, di jurnal penyesuaian itu sesungguhnya juga adalah sama dengan jurnal umum. Yang perlu dipahami adalah ketika mau menyusun atau membuat jurnal penyesuaian, yang pertama adalah bukti-bukti transaksi, kemudian aturan debit kredit, kemudian yang ketiga adalah penggolongan dan penggolongan akun. Iya. Kemudian yang keempat adalah data di neraca saldo, kemudian yang keempat adalah data penyesuaian. Nah, itu. Kemudian yang keenam adalah perkiraan-perkiraan yang memerlukan penyesuaian. Seperti yang saya sebutkan tadi satu persatu. Ya. Jadi ketika Anda pahami itu, maka saya yakin jurnal penyesuaian itu aman, lewat. Ya. Makanya selalu saya membuka juga media komunikasi ketika saya mengupload materi-materi, silakan dipertanyakan. Ya, walaupun mungkin memang susah ya, mungkin susah dipahami atau susah dimengerti. Tetapi saya berharap dengan membuka dialog atau komunikasi yang selebar-lebarnya, anak-anakku bisa memahami apa yang saya sampaikan. Walaupun dalam bentuk materi ya,
Saya kenapa juga jarang pakai Zoom barusan ini, karena saya khawatir jangan sampai memberatkan anak-anak. Kalau saya tidak ada masalah, ya saya digaji negara untuk mengajar. Nah, walaupun juga anak-anakku ya ada juga dikasih uang ya. Kelas 12 I1, IPS 1 sebagian besar dapat dana kota ya? Ada? Iya, ada Pak. Alhamdulillah, itu adalah wujud perhatian pemerintah agar supaya apa? Agar supaya roda pendidikan itu tetap berjalan. Karena tidak bisa kita berhenti. Ini kalau berhenti dunia pendidikan itu namanya terputus generasi. Terputus generasi. Iya. Jadi bisa dibayangkan ada generasi yang tidak berkesinambungan dari kelas 1 ke kelas 2, dari kelas 2 ke kelas 3. Itu. Bisa saja naik kemudian berkesinambungan kelasnya, tetapi ilmunya tidak berkesinambungan. Makanya itulah salah satu bentuk perhatian pemerintah mengucurkan dana kepada peserta didik, kepada guru dan dosen. Nah itu. Bahkanlah banyak lagi bantuan-bantuannya, BLT namanya, bantuan langsung tunai. Oke, ada pertanyaan yang terkait di sini? Yang perlu dipahami kalau jurnal penyesuaian itu sesungguhnya adalah jurnal umum juga. Yang selalu dipakai adalah aturan debit kredit, pengkodean akun. Kenapa misalnya bank asuransinya di debit, kemudian asuransi dibayar di muka di kredit, itu karena mempergunakan aturan debit kredit. Iya. Kenapa kemudian ada ref-nya ini berdasarkan pengkodean akun. Ya. Jadi yang dipakai adalah itu tadi. Aturan debit kredit, pengkodean akun, kemudian apa lagi? Neraca saldo, data penyesuaian, kemudian perkiraan-perkiraan yang memerlukan data penyesuaian. Saya sudah sebutkan tadi. Gimana? Ada pertanyaan? Sebelum kita pindah ke kertas kerja. Nah, jadi itu adalah ekstra saja tadi untuk mengantarkan kita agar supaya memahami bagaimana sih itu kertas kerja. Atau neraca lajur atau biasa diistilahkan worksheet. Ya. Ada yang mau bertanya? Ada? Laki-lakinya ada ya yang ikut? Cowok ada? Pak, tidak ada Pak. Waduh. Ngantuk mungkin ya? Iya. Rata-rata saya lihat anak laki-laki banyak belajar tengah malam. Iya. Ada yang mau bertanya? Ada? Kalau tidak ada yang mau bertanya, kita pindah ke slide berikutnya atau sheet berikutnya. Tabe Panca. Ya, ini. Inilah yang dikatakan kertas kerja. Ya. Inilah yang dikatakan kertas kerja. Ini 10 kolom. Kenapa dikatakan 10 kolom? Karena terdiri dari 10 kolom. Jadi 5 kolom induk, 2 masing-masing ada 2 anaknya. Contoh neraca saldo. Nah, yang saya bilang tadi bahwa neraca saldo itu sesungguhnya adalah soal. Jadi tinggal dipindahkan saja neraca saldo yang sudah dibentuk atau sudah disusun sebelumnya. Makanya kemarin ketika saya kasih tugas jurnal penyesuaian, tinggal saya bilang berdasarkan neraca saldo dan data penyesuaiannya, silakan dibikin jurnal penyesuaian. Nah ini berdasarkan ini. Kemudian di kolom berikutnya adalah ayat jurnal penyesuaian. Tinggal memindahkan saja data-data jurnal penyesuaian. Contoh, di jurnal penyesuaian itu ada asuransi dibayar apa ini? Oh, ada piutang usaha. Ada piutang usaha di posisi debit di jurnal penyesuaian itu sebesar 650.000. Kemudian ada lagi piutang usaha di kredit sebesar Rp250.000. Kemudian di bawahnya ada di bawah jumlah itu ini ya.
Jadi soalnya itu atau data penyesuaian data neraca saldonya itu mulai dari sini sampai di bawah sini, di bawah jumlah, di jumlah. Kemudian data tambahannya itu kenapa muncul seperti itu? Karena akibat ada jurnal penyesuaian. Karena ada perkiraan-perkiraan baru yang muncul, maka dibikinkanlah di bawah, ya, di bawah jumlah, ya. Itu kenapa kemudian ada perkiraan-perkiraan atau akun muncul di bawah jumlah. Karena ada perkiraan-perkiraan baru atau akun-akun yang baru muncul di luar yang ada di neraca saldo. Jadi selalu seimbang ya. Jadi selalu seimbang antara posisi debit dan kredit. Jadi pada intinya di ayat jurnal penyesuaian itu ada di kolom ayat jurnal penyesuaian atau jurnal penyesuaian, tinggal memindahkan data-data yang ada di jurnal penyesuaian. Kalau sudah ada perkiraannya, contoh asuransi dibayar di muka, maka tinggal diisi. Kalau di jurnal penyesuaian ada di situ tertulis atau ada nilai sebesar misalnya asuransi dibayar di muka 400.000 di kredit, maka tinggal dikasih masuk 400.000 di kredit. Sementara di nomor refnya atau nomor perkiraannya beban asuransi 518. 518. Nah, tidak ada beban asuransi di neraca saldo, maka dibikinkan di bawah jumlah beban asuransi. Nilainya 400.000 di debit. Kemudian misalnya lagi di data ada perlengkapan kantor. Di jurnal penyesuaian ada 400 di kredit, kemudian beban perlengkapan kantor. Mana ini beban apa nih? Beban asuransi. Beban asuransi dibayar di muka ada di posisi kredit. Di apa ini? Asuransi dibayar di muka. Ya, di neraca saldo ada 1.200.000. Kemudian di jurnal penyesuaian ada di posisi kredit 400. Di bawah itu, di bawah jumlah ada beban asuransi sebesar 400.000 di debit. 400.000 di debit. Jadi tinggal dipindahkan saja ya. Tinggal dipindah-pindahkan saja. Ada yang mau ditanyakan di ayat jurnal penyesuaian? Saya tidak perlu menjelaskan secara lagi satu persatu. Yang pada intinya adalah bahwa data-data yang ada di jurnal penyesuaian itu, di ayat jurnal penyesuaian, di kolomnya itu, adalah sumbernya atau tinggal dipindahkan saja dari jurnal penyesuaian yang sebelumnya dibikin. Dan nilainya selalu seimbang antara posisi debit dan kredit. Kapan tidak seimbang berarti salah. Berarti salah. Ya. Ada pertanyaan di kolom itu? Di kolom ayat jurnal penyesuaian? Ada? Ya? Saya Pak. Ya, ada yang mau bertanya? Saya Pak Mutmainnah. Ya, silakan nak. Ya. Untuk Pak yang asuransi dibayar di muka, untuk ayat jurnal penyesuaiannya di kredit 400. Ya. Dan kenapa di beban asuransi ditulis di debit? Di beban asuransi di nomor mana? Yang dibawanya jumlah, Pak. Di debit itu, nak? Tapi untuk yang di atasnya, Pak, yang asuransi dibayar di muka, yang 400 ditulis di kredit. Iya. Tapi Panca, kembali ke sebelumnya. Di jurnal penyesuaian sheet sebelumnya, sheet kedua. Tapi Panca. Coba. Jadi inilah sumbernya untuk menyusun jurnal penyesuaian atau kolom tadi di kertas kerja. Coba Anda perhatikan, beban asuransi 400.000 rupiah. Di debit ya, di kertas kerja itu di debit. Oke. Kemudian asuransi dibayar di muka adalah 400.000 rupiah. 400.000 rupiah.
Atau ini yang mau ditanya kenapa bisa beban asuransinya di debit, kemudian asuransi dibayar di muka di kredit, itu ya? Pak. Ya? Ya. Jadi saya sudah jelaskan tadi bahwa untuk menyusun atau membuat jurnal penyesuaian itu, dasarnya adalah yaitu harus paham tadi aturan debit kredit, kemudian pengkodean dan penggolongan akun, kemudian neraca saldo, data penyesuaian, dan perkiraan-perkiraan yang membutuhkan penyesuaian. Berarti ketika ini mau dibahas, mundur lagi ke belakang. Kita bahas neraca saldo dan data penyesuaian. Cukup itu yang saya bahas dulu ya. Jadi saya Tabe Panca mundur lagi satu sheet lagi ke belakang. Sheet pertama Panca, sheet pertama. Oke. Tabe Panca ya ini. Coba Anda perhatikan ada asuransi dibayar di muka 1.200.000 ya. Di nomor ketiga 113. Ada posisinya di debit sebesar 1.200.000 ya. Iya. Oke. Terus kemudian Anda perhatikan di bawah data penyesuaian per 31 Desember 2019 sebagai berikut. Di poin pertama, datanya adalah asuransi dibayar di muka adalah asuransi untuk 1 tahun. Dibayar tanggal 2 September. Ya. Berarti 1.200.000 itu adalah untuk 1 tahun. Ya. Berarti kalau 1 tahun itu per bulannya berapa? 12. Per bulannya berapa? 12 bagi 1.200.000 dibagi 12. Berarti dapat 100.000 per bulan. Ya? Iya, Pak. Berarti 100.000 per bulan. Katanya dibayar pada tanggal berapa? Tanggal 2 September 2009. Kemudian, pertanyaan selanjutnya, jurnal penyesuaian itu dibikin tanggal berapa? Ya? Di kopnya itu tertulis per 31 Desember 2019. Berarti bulan 12 akhir. Nah, sekarang mau dihitung berapa sih sesungguhnya sudah menjadi beban asuransi atau biaya asuransi. Jadi asuransi itu dalam bentuk harta, makanya dia kodenya adalah 113 harta. Nanti akan berubah menjadi biaya yang sudah terpakai. Bulan 9, bulan 10, bulan 11, bulan 12. Berarti sudah berapa bulan? 4 bulan. Berapa tadi per bulannya? 100.000. 100.000. Berarti 4 bulan kali 100.000 dapatlah 400.000 rupiah. Makanya muncul beban asuransinya 400.000, kemudian asuransi dibayar muka sudah terpakai. Maka dia harus berkurang nanti sebesar 400.000 rupiah. Begitu caranya. Nah, makanya tadi saya bilang, untuk mengerjakan ini, untuk menyelesaikan ini, maka Anda harus paham betul aturan debit kredit. Kalau kakak-kakak letting Anda yang saya ajar itu, selalu saya katakan bahwa aturan debit kredit itu adalah jampi-jampinya akuntansi. Ya, kuncinya akuntansi. Anda belajar bagaimanapun akuntansi, mau level di mana, ya harus tahu itu aturan debit kredit. Ya, andaikan bahasa Indonesia, itu adalah ABCD. Abjad. Tidak bisa belajar membaca kalau Anda tidak tahu abjad. Akuntansi, Anda tidak bisa belajar akuntansi kalau tidak tahu aturan debit kredit. Anda tidak bisa belajar matematika kalau Anda tidak tahu angka-angka. Ya. Jadi begitu ya. Masih ada yang mau ditanyakan? Ada lagi? Ada lagi? Ada? Oke. Sekarang kita kembali ke sheet ketiga, yaitu kertas kerja yang 10 kolom. Tabe Panca.
Ya, oke. Jadi coba Anda perhatikan, asuransinya ada di posisi kredit, ya. Kemudian beban asuransinya ada di posisi debit sebesar 400.000. Kemudian setelah disesuaikan, ya, sekarang kita pindah ke sebelah. Setelah disesuaikan, muncullah angka berapa? 1.200.000 di debit di neraca saldo untuk asuransi dibayar di muka, ya. Ya, Pak. Kemudian di jurnal penyesuaian atau ya jurnal penyesuaian ada 400.000 rupiah di kredit. Nah, setelah disesuaikan, muncullah di neraca saldo setelah disesuaikan di posisi debit sebesar 800.000 rupiah. Kenapa 800.000 rupiah? Karena berkurang. Ya, sudah terpakai mulai bulan 9, bulan 10, bulan 11, dan bulan 12. Nah, ya. Yang 400.000 itu sudah berubah menjadi beban asuransi. Ya. Menjadi beban asuransi. Ya. Oke. Jadi sesungguhnya di neraca saldo setelah disesuaikan itu tinggal memindah-mindahkan saja. Kuncinya adalah yang pertama, kalau dia tidak mengalami perubahan tinggal dipindahkan. Contoh, kas nomor perkiraannya 11 tidak mengalami perubahan. Di neraca saldo 5 juta, kemudian dia jurnal penyesuaian tidak ada perubahan, maka di neraca saldo setelah disesuaikan tetap nilainya adalah 5 juta rupiah. Coba Anda perhatikan piutang usaha. 1.810.000 rupiah di debit, di neraca saldo. Kemudian ternyata di ayat jurnal penyesuaian mengalami 2 kali perubahan. Satu posisinya di debit, satu posisinya di kredit. Ternyata jumlahnya bertambah. Bertambah 600, kemudian berkurang 250.000 rupiah. Atau sekitar penambahannya adalah 650 ya. Tambahnya dia kemudian berkurang 250, maka penambahnya adalah 400.000 rupiah. Maka sekarang saldonya, neraca saldonya setelah disesuaikan adalah 2.210.000 rupiah. Nah, okay. Jadi tinggal di situ ya. Kalau debit ketemu debit, tambahkan. Kalau debit ketemu kredit, perkurangkan. Kredit ketemu kredit, tambahkan. Kredit ketemu debit, perkurangkan. Jadi sama kalau matematika, negatif ketemu positif, tambahkan, ya. Oke. Positif ketemu negatif, perkurangkan. Negatif ketemu negatif, tambahkan. Positif ketemu positif, tambahkan. Ya, itu. Jadi sesungguhnya akuntansi itu sama juga ya ilmu matematika. Ya. Cuma dia orientasinya adalah orientasi masalah uang. Oke? Jadi setelah itu dipindahkan semua nilai-nilainya, yang mengalami perubahan dirubah, yang tidak mengalami perubahan tinggal dipindahkan, yang mengalami berkurang diperkurangkan, yang mengalami penambahan ditambahkan, dan seterusnya. Kemudian nilai-nilainya itu setelah dipindahkan selalu menunjukkan nilai keseimbangan, ya, seimbang antara posisi debit dan posisi kredit. Kapan tidak seimbang? Ya, pasti salah. Nah, kalau seimbang, sudah pasti betul. Belum tentu. Ya. Nah, siapa tahu ditulis-tulis saja. Kan gampang dikasih seimbang. Kalau kurang 100, tambah 100 sebelah. Kalau tidak seimbang gara-gara 200, tambahkan lagi 200. Kan enggak. Seimbang tapi tidak betul atau tidak benar. Jadi, seimbang itu sudah ada indikasi betul. Tetapi tidak mutlak bahwa sudah seimbang itu pasti sudah betul. Ya. Jadi itu ya, di neraca saldo tinggal dipindahkan saja. Kemudian kita masuk di laporan laba rugi. Laporan laba rugi. Akun-akun atau perkiraan yang dicatat di situ atau ditulis atau diisi kolom-kolomnya adalah pendapatan dan biaya-biaya. Ya. Pendapatan dengan biaya-biaya. Ya, itu yang ditandai panca. Laporan laba rugi itu. Makanya kasnya itu piutang usahanya tidak muncul. Karena yang dimasukkan datanya di situ atau angka-angkanya tinggal pendapatan dengan biaya-biaya. Siapa tahu ada lagi yang bertanya, Pak, bagaimana caranya saya mau tahu
Dia pendapatan atau biaya? Atau harta atau utang? Perhatikan lagi nomor perkiraannya. Makanya perlu dipahami lagi di situ pengkodean dan penggolongan akun. Kalau pendapatan pasti dia nomor referensinya atau nomor perkiraannya adalah angka 4 dimulai. Kemudian biaya pasti dimulai dengan angka 5. Maka pasti semua yang berangka 4 dan berangka 5 awalnya itu akan muncul nilainya atau angkanya di laporan laba rugi. Pendapatan selalu berada pada posisi kredit dan biaya-biaya selalu berada pada posisi debit. Ya, untuk kalau kolom laporan laba rugi. Ya. Jadi untuk kolom laporan laba rugi bahwa pendapatan itu berada pada posisi kredit dan biaya-biaya berada pada posisi debit. Ya. Jadi ini perkiraan-perkiraan biasa juga diistilahkan perkiraan nominal. Jadi yang muncul di laporan laba rugi itu adalah perkiraan-perkiraan nominal. Kenapa dikatakan perkiraan nominal? Karena itu hanyalah dalam bentuk angka-angka semata saja. Angka-angka semata saja. Ya. Sudah? Jadi angka pendapatannya ternyata totalnya adalah Rp19.150.000. Di bawah ya, di bawah sekali itu yang angka tebal jumlahnya. Kemudian tabe panca kita sum anunya panca jumlahnya ini pendapatan di kolom debit. Di kolom debit panca. Di atasnya 9 juta ya. Enggak, di atasnya sumnya nilai sumnya panca ya. Ya di situ. Di atasnya 9.865.000. Biar kelihatan. Enggak, maksud saya sum jumlahnya panca. Bisa kita jumlahkan itu panca. Di bawah lagi panca. Pas di atasnya 9 ya, situ panca. Angkanya berapa? Iya. Sikaboko jelalan. Ya? Oke. Ya. Oke. 9 juta ternyata biaya yang keluar selama periode itu adalah 9.285.000. Ya. Bisa diperlihat panca biar kelihatan anunya. Biar kelihatan nilainya. Oke. Kemudian tahap panca angka total biaya tadi itu kita jumlahkan dengan angka yang ada di bawahnya untuk mendapatkan yang ini ya di situ ya. Coba itu panca kita rubah. Jumlah di ya 9.285.000 ditambah dengan 9.800 yang di bawahnya ditambah dengan di bawahnya. Ya. Oke. Jadi seimbang angkanya ya. Sekarang sudah seimbang angkanya. Ya. Jadi sesungguhnya itu 9.865.000 adalah labanya. Labanya ya. Labanya didapat dari mana? Pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya. Ya. Jadi pemasukan atau pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya maka itu adalah laba. Ya. Laba. Biasa juga diistilahkan laba operasional. Ya. Jadi sebelum dikurangi dengan biaya-biaya dikatakan juga dengan laba korporat. Setelah dikurangi dengan biaya bersih belum pajak atau pendapatan operasional. Laba operasional. Ya. Jadi labanya itu ya 9.865.000. Sedangkan total biaya yang keluar atau yang terjadi pada saat itu pada periode yang bersangkutan adalah Rp9.285.000. Ya. Dari mana dapat itu Rp9.865.000? 19.150 dikurangi dengan total biaya-biaya. Maka didapatlah Rp9.865.000. Oke.
Ya. Ada yang mau ditanyakan di sini di kolom ini? Ada? Sebelum kita masuk di kolom selanjutnya. Kolom terakhir terkait dengan kertas kerja yang 10 kolom. Jadi setelah ini ada yang 12 kolom. Ini masih yang 10 kolom. Ada yang mau ditanyakan di kolom ini sebelum kita pindah ke kolom selanjutnya atau kolom terakhir, yaitu neraca. Ada? Jadi saya mundur ke belakang. Neraca saldo adalah soal, ayat jurnal penyesuaian adalah tinggal memindahkan saja data-data yang ada di jurnal penyesuaian setelah yang sebelumnya dibikinnya. Kemudian kolom selanjutnya neraca saldo setelah disesuaikan, tinggal memindah-mindahkan saja. Nilainya yang tidak mengalami perubahan, pindahkan saja 5 juta ya 5 juta contoh kas ya. Kemudian asuransi dibayar muka 1.200.000, ternyata mengalami perubahan atau berkurang 400.000, maka tinggal saldonya adalah 800.000 rupiah. Begitu saja. Kemudian masuk di laporan keuangan, tinggal memasukkan saja perkiraan-perkiraan atau akun pendapatan dan biaya-biaya. Pendapatannya di kredit, biaya-biayanya di debit. Ketika pendapatannya lebih besar daripada biaya, maka itu adalah ada namanya laba. Maka jumlah penambahnya itu agar supaya seimbang ada di posisi debit. Ini yang angka biru, 9.865.000. Tetapi ketika dia rugi, maka pasti kondisinya adalah biayanya lebih besar. Ya, biayanya lebih besar dibandingkan dengan pendapatannya. Maka pasti nilai penambahnya agar supaya seimbang ada di posisi kredit. Kenapa di kredit? Pada biaya-biayanya. Ya. Nah, jadi kentar ya. Kalau ada usaha atau perusahaan yang mengalami rugi, pasti nilai penambahnya atau nilai keseimbangannya itu ada di posisi kredit. Kenapa? Pendapatannya lebih kecil daripada biaya-biayanya. Oke? Ya. Ada yang mau bertanya? Ada? Bagaimana? Intermezzo dulu. Nggak rindu sekolah ini? Bagaimana? Nggak rindu sekolah? Rindu, Pak. Wah, rindu. Saya kira cuma saya yang rindu sama siswaku. Aduh. Saya dengar-dengar ada juga siswa yang senang tidak belajar di sekolah. Ya, tinggal ngabsen-ngabsen saja baru ya sudah. Oke. Lebih baik belajar di Lebih sekolah, baik belajar Pak. secara luring ya, secara langsung. Iya, Pak. Ternyata saya kira cuma gurunya yang rindukan siswa, ternyata siswa juga rindu ya. Oke, sekarang kita masuk di kolom selanjutnya yaitu neraca. Ya. Tapi panjang bergeser ke kiri lagi biar kelihatan. Ya. Enggak, maksudnya yang tadi. Cuma kalau bisa digeser agar supaya enggak bisa jadi. Anak-anakku kelihatan itu ya, Nak? Yang kolom terakhir. Hah? Ya. Kelihatan, Nak? Iya, kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Kalau saya enggak ada masalah. Ya, oke. Jadi coba Anda perhatikan di kolom terakhir itu, di kolom neraca, ya. Itu adalah kolom yang disiapkan untuk mencatat semua perkiraan-perkiraan harta, utang, dan modal. Atau dengan kata lain tidak masuk lagi pendapatan dan biaya-biaya. Ya, jadi yang masuk di situ selain pendapatan dan biaya-biaya. Atau dengan kata lain harta, utang, dan modal. Biasa juga dikatakan ini harta, utang, dan modal adalah perkiraan-perkiraan real atau perkiraan-perkiraan yang nyata. Jadi kalau kas ada betul uangnya segitu, 5 juta. Piutang usaha ada betul nilainya sebesar 2.210.000. Itu dikatakan perkiraan-perkiraan real. Ada 3 di situ ya. Harta, utang,
modal, dan pref. Ya, jadi pref itu bagian dari modal. Ya. Jadi selain itu tidak perlu lagi masuk di situ. Ya. Jadi kalau ada yang masuk di situ selain itu pasti salah, tidak seimbang. Ya, tidak seimbang. Begitu juga tadi di laporan laba rugi itu, andaikan ada harta tanda modal masuk di situ, pasti juga Anda betul salah. Jadi kalau orang main bulu tangkis biasa diistilahkan salah kamar, salah masuk. Ya. Pasti akan berdampak salah nilainya. Ya. Oke. Anu panca dulu yang kolom 10 kolom panca yang sebelumnya panca. Tapi panca. Ya, yang itu ya. Oke. Yang sebelah ya. Yang kita bahas sekarang adalah yang sebelah warna kuning atau kolom terakhir. Oke. Jadi yang masuk di situ adalah harta, utang, dan modal. Bagaimana caranya lagi tahu, Pak? Yang mana harta, yang mana utang, yang mana modal. Kalau harta pasti angkanya itu atau kodenya atau nomor perkiraannya atau referensinya adalah angka 1. Ya. 1 awal, 1 di tengah. Nah, itu. Berarti dia adalah harta lancar. Kalau angka 1 terakhir itu adalah harta lancar dengan nomor urut 1. Kalau misalnya 113, harta lancar dengan nomor urut 3. Nah, ada lagi harta yang lain, harta tetap namanya. Pasti nomor perkiraannya adalah angka 1 pertama, kemudian angka 2 di tengah. 2 itu menandakan harta tetap. Kemudian 1 di belakangnya itu adalah nomor urutnya. Berarti peralatan kantor itu adalah harta tetap dengan nomor urut 1. Ya, begitu. Bagaimana caranya Pak tahu bahwa ini adalah utang? Lihat angka 2 permulaannya itu kalau utang. Ya. Kemudian kalau modal, angka permulaannya adalah 3. Maka semua perkiraan yang bernomor itu pasti masuk di neraca. Oke. Tapi Panca bisa di jumlah sum ini di atasnya di kolom terakhir Panca di neraca 9.865.000. Kasih yang sejajar tadi yang kita bikin Panca. Nilainya di atasnya 9.865.000. Tapi Panca. Di bawah di bawah sekali Panca kita jumlahkan 21 juta dengan 9.800 ya. Oke, sudah seimbang kembali lagi ya. Ada. Ya. Ya. Kenapa angka 9.865.000 itu ada di posisi kredit? Itu bahwa menambah itu adalah laba ya. Tadi di kolom laporan laba rugi itu adalah laba ya. Ya. Laba itu adalah menambah modal perusahaan. Ya, saya ulangi. Jadi laba itu menambah modal perusahaan. Coba Anda perhatikan jumlahnya modal. Atau angkanya modal nyonya berapa? Nyonya Suci ya. Itu berada pada posisi kredit. Ya, berada pada posisi kredit. Jadi kalau begitu, kalau kondisi perusahaan laba, maka penambahannya di neraca itu berada pada posisi kredit. Kenapa di kredit? Karena menambah modal. Tetapi kalau kondisinya terbalik, ternyata dia adalah rugi, maka posisinya pasti berada pada posisi debit. Kenapa posisinya debit? Karena rugi itu mengurangi nilai modal perusahaan. Ya. Mengurangi nilai modal. Ya, itu. Nah, coba Anda perhatikan angkanya sama ya. Jangan sampai Anda berpikir, wah gampang sekali dikasih imbang ini. Ya, berapa kurangnya? Tambah segitu. Ya, tidak bisa.
Selalu harus sama nilainya yang ada di laporan laba rugi dengan yang ada di neraca. Nah, kapan tidak sama nilainya berarti salah. Walaupun seimbang. Jadi jangan dikira oh ya, gampang sekali kalau mau dikasih seimbang. Iya, tambahkan saja nilai agar supaya seimbang antara posisi debit dan posisi kredit. Jadi kalau nilainya beda antara di laporan laba rugi dengan di kolom neraca, beda pasti salah. Ya, pasti salah. Oke. Tadi sudah dirubah saya Pak Anca, tetap akan seimbang kembali, ya. Akan seimbang kembali. Kenapa saya minta tolong sama Pak Anca agar supaya kelihatan, oh jumlahnya biaya segini, labanya segini. Oh jumlahnya utang dan modal 21.750. Setelah ditambah lagi dengan laba, maka nilainya berubah menjadi 31.615.000 rupiah. Jadi saya kira itu yang untuk 10 kolom. Ini kertas kerja, contoh kasus atau contoh yang saya tampilkan terkait dengan kertas kerja. Walaupun sebelumnya sudah ada materi terkait dengan itu. Sekarang kita masuk ke contoh kasus. Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke sheet berikutnya atau sheet terakhir, yaitu kertas kerja 12 kolom. Jadi tambah lagi 1 kolom. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Kalau menurut saya, kuncinya kertas kerja itu adalah di jurnal penyesuaian. Kalau Anda sudah bisa bikin kertas jurnal penyesuaian, maka kertas kerja itu gampang sekali. Kuncinya jurnal penyesuaian adalah yaitu tadi, aturan debit kredit, pengkodean akun dan penggolongan akun, kemudian neraca saldo, data penyesuaian, perkiraan yang memerlukan penyesuaian. Perkiraan yang memerlukan jurnal penyesuaian. Ya. Nah, kalau sudah itu selesai, ya tinggal isi saja yang dibutuhkan. Ini mengalami perubahan, ini tidak mengalami perubahan. Ketika mengalami perubahan, apakah dia bertambah atau berkurang? Caranya tahu berkurang bertambah, yaitu debit ketemu debit tambahkan, debit ketemu kredit perkurangkan, kredit ketemu debit perkurangkan, kredit ketemu kredit tambahkan. Ya, kalau itu sudah dipahami semua, sudah dimengerti, saya kira kertas kerja itu gampang sekali. Ya, jadi kertas kerja itu sesungguhnya cuma kelihatan wah ya. Waduh, 12 kolom. 10 kolom, banyak sekali mau dikerja, padahal sesungguhnya gampang sekali. Ya, gampang. Ya. Oke. Ada yang mau bertanya sebelum kita pindah ke sheet berikutnya, bagian terakhir? Ada? Ada yang mau bertanya? Jadi kuncinya kertas kerja itu adalah jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian itu ya sama juga dengan jurnal umum. Ya, jurnal umum. Makanya saya berharap sekali, mumpung kita ini bisa kelihatan muka, berbicara secara langsung, bertatap muka, walaupun lewat virtual ya. Nah, saya berharap kepada anak-anakku agar supaya ketika saya mengupload materi, sedapat mungkin sering-seringlah bertanya ke saya. WA saya, kami bisa juga langsung ke WA saya. Karena itu adalah media yang saya pikir paling efektif untuk sementara ini untuk melakukan tanya jawab. Ya, saya biar malam kalau saya dapat ada chatting atau apa, saya langsung sedapat mungkin saya bisa jawab itu. Ya, saya berisi petunjuk caranya bagaimana menyelesaikan kasusnya, contoh kasusnya, kemudian saya jelaskan. Ya, jangan cuma tahunya iya Pak, iya Pak. Nah, ya, saya upload iya Pak. Saya upload, iya Pak, jangan seperti itu. Selalu setiap saya bisa upload, silahkan dipertanyakan atau dikomunikasikan kalau ada hal-hal yang kurang dipahami. Karena saya yakin Anda sulit memahami kalau tidak bertanya.
Kenapa saya katakan seperti itu? Saya saja mengajar secara langsung di kelas beberapa tahun ini selalu begitu. Ada yang paham, ada yang kurang paham, ada yang tidak paham. Ya. Yang paling saya suka adalah banyak bertanya, ya, banyak bertanya. Jadi silakan yang banyak-banyaklah bertanya. Kemudian sedapat mungkin juga carilah materi-materi yang terkait dengan buku bahasa. Akuntansi itu mesti banyak latihan. Ya, mesti banyak latihan. Ya, sama juga dengan mata pelajaran lain yang ada contoh kasusnya atau ada yang latihannya. Mesti banyak latihan. Kalau kurang latihan, aduh, berkarat. Sedikit-sedikit saja gerakan sudah encok, sudah keselio. Jadi kalau olahragawan mesti banyak latihan, banyak pemanasan. Oke, ada yang mau bertanya sebelum kita pindah? Mutmainah? Kemudian Al-Fasir? Oh, Ira. Ira Al-Fasir? Anak-anak mau bertanya? Tidak, Pak. Terus siapa ini? Mardinianti. Mau bertanya? Ini Mardinianti pakai cadar ya? Atau pakai masker? Hah? Oke? Tidak, Pak. Ada cowok? Sudah ada cowok yang muncul? Sudah ada cowok yang muncul? Yang bergabung? Tidak ada, Pak. Wah, masih ngantuk kayaknya ini. Banyak belajar kalau malam. Tapi Panca, kita buka lagi yang sheet berikutnya, yaitu jurnal kertas kerja 12 kolom. Tabe Panca. Sheet berikutnya Panca. Iya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ini 12 kolom ya. Jadi pada prinsipnya antara 10 kolom dan 12 kolom itu sama, ya, sama saja. Ya. Yang beda adalah ada kolom lagi yang ditambahkan satu kolom induk namanya, yaitu laporan perubahan modal. Di mana posisinya adalah antara laporan laba rugi dan neraca, ya. Di mana posisinya antara laporan laba rugi dan neraca. Jadi sebelumnya itu mulai dari neraca saldo sampai laporan laba rugi, sesungguhnya tidak ada yang mengalami perubahan sama persis dengan 10 kolom dan 12 kolom. Yang beda adalah di kolom laporan perubahan modal dan neraca. Yang mengalami perubahan adalah di kolom laporan perubahan modal dan neraca. Jadi saya mulai saja di laporan perubahan modal. Di laporan perubahan modal ada 2 anak kolom di situ, debit dan kredit. Yang ditulis di situ atau yang diinput atau dicatat di situ adalah modal awal atau modal dari Nyonya Suci sebesar 10 juta ya. Sebesar 10 juta. Kemudian apalagi yang masuk di situ adalah price. Ya. Modalnya ada di posisi kredit, price-nya ada di posisi debit. Ya. Ya. Oke. Kemudian apalagi yang diisi di situ adalah laba atau rugi. Ya. Laba atau rugi. Karena posisinya kebetulan perusahaan ini adalah laba, maka itu adalah penambah dari modal. Yang saya bilang tadi juga ya, kenapa di posisinya kredit? Karena posisinya modal itu ada di posisi kredit. Laba itu menambah modal. Agar supaya bertambah ya itu. Sejeniskan atau samakan. Ya.
dia berada pada posisi kredit, maka harus ditempatkan lagi juga di posisi kredit. Kemudian ada lagi angka yang muncul di situ sebesar 18.865.000 rupiah. Oke. Ya. Kemudian prefnya ada di posisi debit dari awal, mulai dari neraca saldo sampai seterusnya, itu selalu berada pada posisi debit. Pref itu sesungguhnya adalah mengurangi modal atau harta pemilik perusahaan. Makanya dia berbeda posisinya antara modal pemilik perusahaan dengan pref. Karena pref itu sesungguhnya adalah mengurangi modal dari pemilik perusahaan. Ya. Coba Anda perhatikan titik keseimbangannya atau angka keseimbangannya sama ya, 19.865.000 rupiah. Jadi tidak bisa sembarang ya. Angkanya tetap itu ya, 9.865.000 rupiah. Yang angka di bawah ya. Labanya tetap seperti itu, 9.865.000 ya. Itu tidak boleh. Jadi angka yang di laporan laba rugi di laporan perubahan modal harus sama. Harus sama. Iya. Kemudian kenapa itu 18.865.000 itu adalah modal akhir. Didapat dari mana? Modal awalnya adalah 10 juta, kemudian ada laba sebesar 9.865.000, berarti totalnya adalah 19.865.000 rupiah. Ya. Kemudian ada pref sebesar 1 juta. Maka pasti modal akhirnya adalah 18.865.000 rupiah. Saya ulangi, modal awalnya, kenapa dapat angka 18.655.000 rupiah? Modal awal 10 juta, kemudian ada laba, kalau laba menambah modal ya, maka modal awal ditambah dengan laba sebesar 19.865.000 rupiah. Kemudian ada pref. Saya sudah jelaskan tadi, pref itu mengurangi modal, maka kurang 1 juta. Maka modal akhirnya itu adalah 18.865.000 rupiah. Oke. Saya kira itu yang perlu saya jelaskan di kolom laporan perubahan modal. Sekarang kita masuk ke kolom selanjutnya. Atau ada yang mau bertanya tentang laporan perubahan modal? Ada? Tidak. Ada? Ya. Kalau tidak ada, saya masuk di kolom laporan, di neraca. Di neraca itu, walaupun ada perubahan sedikit, tetapi hampir sama juga dengan yang ada di 10 kolom. Ya. Yang mengalami sudah tidak ada. Ya. Prefnya yang 1 juta sudah tidak ada. Kenapa sudah tidak ada? Karena sudah diperkurangkan dengan laba tadi. Yang tadinya 19.865.000 rupiah. Ya, modal awalnya tadi 10 juta ditambah dengan laba 9 juta lebih. Dapatlah angka 19 juta lebih. Kemudian diperkurangkan dengan 1 juta, maka tinggal modal akhirnya itu adalah 18.865.000 rupiah. Coba Anda perhatikan kolom modal Nyonya Suci. Di posisi kredit nilainya di nomor di nomor 311. Ya, ya. Tuh. Itu nilai terakhirnya di kolom neraca itu adalah sebesar ya 18.865.000 rupiah. Sama persis nilainya dengan yang ada di kolom laporan perubahan modal yang warna merah. Ya, itu. Jadi 12 kolom dengan 10 kolom hampir sama. Cuma ada perbedaan sedikit sekali. Itu yang ada di laporan perubahan modal, kemudian neraca. Neraca cuma 2 yang berubah di situ. Prefnya sudah hilang, kemudian apa lagi?
Modalnya berubah. Nilainya yang ada di situ adalah modal akhir. Ya. Tidak ada lagi penambah dan pengurangnya, langsung seimbang. Karena apa? Price-nya hilang, modalnya mengalami perubahan. Perubahannya itu tergantung ya, apakah dia rugi atau laba. Kalau dia laba berarti bertambah, kalau dia rugi berarti berkurang. Saya kira itu untuk materi kertas kerja dengan contoh kasus PT Suci Sukses kertas kerja per 31 Desember 2019 dalam bentuk 10 kolom dan 12 kolom. Saya kembali ingatkan bahwa kertas kerja itu kelihatannya susah, ya, padahal gampang sekali, ya. Kuncinya adalah jurnal penyesuaian. Kalau jurnal penyesuaian, kuncinya adalah sama dengan jurnal umum, yaitu aturan debit kredit, pengkolongan dan pengkodian akun, neraca saldo, data penyesuaian, dan akun-akun yang memerlukan penyesuaian. Oke, saya kira ada yang mau bertanya sebelum kita tutup? Ada? Ada? Mutmainah? Mau bertanya, nak? Tidak, Haji, Pak. Ya? Tidak. Saya ingatkan kembali, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, tetap pakai masker ketika berkomunikasi atau berkomunikasi dengan orang lain. Karena itulah jalan yang paling efektif untuk menghindari terinfeksi atau terpapar corona COVID-19. Ya. Saya berharap kondisi ini cepat selesai, kemudian kita bisa bersuah. Ternyata guru juga rindu, siswa juga rindu, lebih-lebih sekolah rindu. Ya, rindu sekolah mau dibersihkan, mau ditempati belajar. Ya, nah. Ya. Jadi saya harap yang seperti itu Nadi. Kemudian saya ingatkan bahwa kami dari guru sulit rasanya memberikan toleransi kalau tidak aktif siswa ya. Kalau mungkin tugas-tugas yang ada keteteran mungkin bisa lah. Tetapi kalau tidak aktif sama sekali di proses belajar walaupun melalui classroom, melalui Zoom, melalui Meet dan sebagainya ataupun melalui WA, kapan Anda tidak aktif, maka sulit rasanya guru memberikan toleransi agar nilai Anda bisa bagus. Tapi kalau Anda aktif, kemudian keteteranlah tugasnya mungkin, nah, itu masih bisa ditoleransi. Jadi saya berharap sekali kepada anak-anakku agar supaya meningkatkan keaktifannya untuk mengikuti proses pembelajaran, baik melalui Zoom, melalui Classroom, Meet, atau melalui dan lain-lainnya. Oke. Nanti saya akan upload tugasnya itu tinggal jurnal penyesuaian Anda sudah bikin, diselesaikan lagi dalam bentuk kertas kerja 12 kolom dan 10 kolom. Ya, tinggal itu saja dilanjutkan, yaitu kertas kerja 10 kolom dan 12 kolom. Salah kalau perlu ya 2 minggu lah saya kasih waktu untuk mengerjakan itu. Dan saya ingatkan jangan sekali-sekali menyetor tugas ke saya atau mengirim tugas ke saya dalam bentuk ketika. Saya khawatir Anda tinggal ambil anunya temannya, baru kirim ke saya. Ya, maka sebaiknya ditulis tangan. Dan saya juga yakin kalau Anda tulis tangan, pasti sedikit banyak Anda ingat, Anda tahu proses-proses yang dibutuhkan untuk mendapatkan nilai itu. Kalau ada hal-hal yang tidak dipaham, ada hal-hal yang tidak dimengerti, tanyakan ke saya. Mau lewat WA, mau lewat email, mau lewat chatting di Classroom. Ya, jadi saya terbuka 24 jam. Ya, cuma kalau ada agak lambat sedikit dibalas, berarti saya tidak buka WA saya. Atau tidak buka. Tetapi kapan saya buka, pasti saya akan jawab. Ya, jadi jangan sungkan-sungkan bertanya kepada guru-gurunya kalau ada hal-hal yang tidak dipahami. Ya. Oke. Ada yang mau bertanya sebelum kita tutup?
Jadi saya ulangi kesimpulannya, kertas kerja itu gampang ya. Gampang sekali. Cuma kelihatannya susah. Intinya adalah Anda paham tentang jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian itu untuk paham ya itu tadi. Aturan debit kredit, penggolongan dan penggodian akun, kemudian neraca saldo, data penyesuaian, kemudian perkiraan yang memerlukan jurnal penyesuaian. Oke, saya kira itu kepada anak-anakku, nikmati, tetapi jangan membuat kita mati dalam berimajinasi, ya, vakum dalam hal berkreativitas. Tetap harus kreatif, imajinasi dan semangat untuk belajar, ya. Saya kira itu Nadi. Demikian materi untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.